warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Isnaini Ulfatul Faiza dari Prodi PAI kelas A YIN Madura. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai unsur-unsur dalam jinayat. Nah, apa sih unsur-unsur dalam jinayat itu? Nah, dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Nah, unsur-unsur umum dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu rukun syar'i atau yang berdasarkan syara. Nah, rukun syar'i ini yaitu ada nas syara yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan, dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Yang kedua yaitu rukun maddi, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu rukun adabi. Rukun adabi ini yaitu pelaku perbuatan dapat dimana pertanggungjawaban hukuman seperti anak kecil, orang gila, atau orang terpaksa atau tidak dapat dihukum. Adapun unsur-unsur khusus, yakni adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung dalam perzinaan. Ini ada macam-macam jarimah. Macam-macam jarimah ini ada 4. Yang pertama yaitu dari segi berat dan ringannya hukuman. Nah, ini dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, jarimah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jarimah hudud. Nah, jarimah hudud ini perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukum had atau hukum hak Allah. Nah, yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ini yaitu ada 7. Di antaranya yang pertama yaitu zina, yang kedua yaitu qazaf atau menuduh orang lain berzina, yang ketiga yaitu sarikoh atau pencurian, yang keempat al-baghyu yaitu pemberontakan. Nah, yang kelima yaitu syurbul khamr atau meminum minuman keras, dan selanjutnya yaitu riddah atau murtad. Nah, jarimah yang kedua yaitu jarimah kisos diyat atau perbuatan yang diancam dengan hukuman kisos dan diyat. Yang termasuk dalam kategori jarimah kisos diyat yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan demi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan yang salah. Jarimah yang ketiga yaitu jarimah takzir, memberi pelajaran. Artinya suatu jarimah yang ancaman dengan hukuman takzir, yaitu hukuman selain had dan kisos diyat. Artinya jarimah takzir ini untuk menentukan batas terendah tertinggi dan diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa. Nah, macam-macam jarimah di sini yang kedua yaitu dari segi niat si pelaku. Jika dilihat dari niat si pelaku, maka jarimah terbagi menjadi 2. Di antaranya itu yang pertama jarimah maksudah atau tindak pidana yang ada unsur kesengajaan, dan jarimah ghairu maksudah atau tindak pidana yang tidak sengaja. Macam-macam jarimah yang ketiga yaitu dari segi sikap berbuat atau tidak berbuatnya. Nah, jika dilihat dari segi sikap berbuat atau tidaknya jarimah terbagi menjadi 2. Di antaranya yaitu yang pertama jarimah ijabiyah atau jarimah positif, yaitu si pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara tetapi ia melakukannya. Contoh seperti orang berzina, sedangkan di dalam Al-Quran zina itu dilarang, namun si pembuat tetap melakukannya perzinahan tersebut. Yang kedua jarimah salbiyah atau jarimah negatif. Nah,
Jarimah negatif ini yaitu si pembuat tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang atau syarak seperti tidak membayar zakat, tidak memberi makan orang yang tahan. Yang keempat, macam-macam jarimah ini yaitu dari segi ketertiban umum. Terbagi menjadi dua, diantaranya jarimah adiyah. Jarimah adiyah di sini yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan bukan untuk tujuan-tujuan politik seperti penghinaan terhadap agama tertentu dan pada fasilitas umum. Dan yang kedua yaitu jarimah siasah. Jarimah siasah ini yaitu tindakan pidana yang memang tujuannya untuk kepentingan politik seperti gerakan separatis pemberontakan pada pemerintahan yang sah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.